Nah, pada video kali ini kita akan mendengarkan sedikit ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah tentang hak-hak tetangga, keutamaan bersabar dan bermuamalah terhadap tetangga kita. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan. Semoga bermanfaat. Tetangga ini teman-teman punya hak yang sangat besar dalam agama kita. Baik tetangga itu punya hubungan kerabat sama kita atau tidak. Baik kita kenal atau tidak. Seagama atau tidak. Jadi bukan karena tetangga kita Nasrani matiin aja listriknya. Kan Nasrani. Tidak boleh. Tidak boleh. Seorang muslim tidak melakukan itu. Bahkan perbuatan buruk tetangga kalau kita bersabar dengannya pahalanya besar. Nabi SAW di Mekah itu tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah tinggal di komplek elitnya. Kayak mungkin kita di Jakarta di Menteng, di Mekah. Sebelahnya itu toko-toko Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kayanya Mekah semua. Nabi SAW kalau mau keluar pagi, itu mereka sepakat semua orang-orang kafir ini sampahnya ditaruh di pintu rumah. Sampah kotoran semua ditaruh di situ banyak. Dan tidak ada celah untuk jalan kecuali harus menginjak kotoran itu karena terlalu banyak. Tapi Nabi SAW keluar melihat sambil senyum. Dikumpul oleh Nabi SAW sampah itu. Dan mereka lihat ini, orang-orang kafir ini lihat, dikumpul. Lalu beliau hadap kepada mereka mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Akhlak yang bagus sekali. Kalau antum gimana? Pas tetangga taruh sampah, ini orang nggak tahu diri. Ini, itu, segala macam. Nah. Nabi SAW cuma senyum mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Sehingga akhirnya mereka malu sendiri. Nggak diulangi lagi sudah. Karena Nabi tidak balas keburukan dengan keburukan. Kalau ada orang yang memancing emosi kita teman-teman dengan ghibah, dengan fitnah, kalau antum respon, dia gembira karena targetnya itu. Memang target kita jengkel. Tapi kalau antum tidak peduli, ya sudahlah, ini pahala buat saya. Semoga Allah kasih hidayah. Itu bumerang yang besar buat dia. Paham gak ini? Benar. Allah jadi saksi ya. Oh, saya masih mau nagih satu utang dulu. Sudah tulis jalur nasab belum? Itu utang antum ke saya itu. Harus dibayar. Baik, jadi tetangga ini teman-teman punya hak secara syar'i, baik muslim ataupun non muslim. Ya. Muamalah yang baik dengan mereka itu sampai dalam hadits ini kata Nabi SAW, Jibril setiap kali datang ketemu aku, setiap ketemu selalu mewasiatkan, hai Muhammad, sampaikan ke umatmu berbuat baik sama tetangga. Terus saja Jibril mengatakan sampai saya kira akan keluar hukum nanti tetangga dapat warisan. Dapat warisan berarti seperti orang punya nasab. Tapi tentu tetangga tidak dapat warisan ya. Cuman saking seringnya diingatkan oleh Nabi SAW, oleh Jibril AS, maka Nabi SAW mengira akan ada warisan. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh, masih beberapa bab ke depan masalah tetangga ya. Kita baca dulu kandungan hadis dalam hadis ini. Dikatakan penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Apapun sifatnya. Memberikan makanan, menegur, tegur sapa, ya, membantu kalau dia lagi butuh bantuan, mengantarnya ke rumah sakit misalnya, membawa barangnya, membantu apa sajalah yang berhubungan dengan masalah tetangga karena mereka orang yang paling terdekat. Kalau terjadi sesuatu, naudzubillah, rumah kebakaran, kita lagi safar, yang mereka yang bisa membantu kita, tetangga orang yang terdekat, gitu kan. Bahkan tolok ukurnya, kalau orang itu mau dianggap baik atau tidak, tanya tetangganya, baik nggak dia? Kalau tetangganya bilang, oh bapak itu masya Allah luar biasa, kalau lewat tegur kami, ya tegur sapa, kemudian sering berbagi, orang tahu. Tapi kalau begitu, bagaimana fulan? Wah, parah pokoknya. Lewat aja nggak pernah salam, nggak pernah berbagi. Kalau kita kirimin makanan kembali piring kosong. Kenapa ketawa? Tahu diri.